Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastahdika li arsyadi amrina wa zidna ilman yanfa'una. Qala al-imamul muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumih wa ghafara lahu wa limasyayikhihi wa limasyayikhina amin. Wa yuqalu, dan dikatakan, innallaha ta'ala yahtajju yawmal qiyamati bi arba'ati anbiya'a ala arba'ati ajnasin. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala yaitu berhujjah, membantah pada hari kiamat dengan 4 orang nabi, membantah atas 4 golongan manusia. Yahtaju 'alal aghniya'i bi Sulaiman bin Dawud alaihi assalam. Berhujjah, yakni membantah oleh Allah atas orang-orang kaya dengan Sulaiman bin Dawud, Nabi Sulaiman alaihi assalam. Fa idza qala al-ghaniyyu, maka apabila berkata oleh orang kaya, al-ghina syaghalani an ibadatika, adapun kekayaan yaitu menyibukkan oleh kekayaan akan daku daripada beribadah kepadamu. Yahtaju alaihi Sulaimana, membantah oleh Allah atasnya dengan Nabi Sulaiman. Wa yaqulu lahu, yahtaju alaihi Sulaimanu, membantah atas dia oleh Nabi Sulaiman. Wa yaqulu lahu, dan berkata oleh Nabi Sulaiman bagi dia, lam takun aghna min Sulaimana. Salah tu kan. Yahtaju alaihi Sulaimana, membantah oleh Allah atas orang kaya dengan Nabi Sulaiman. Wa yaqulu lahu, dan berfirman oleh Allah Ta'ala kepadanya, lam takun aghna min Sulaimana, tidak ada oleh kamu yaitu lebih kaya ketimbang dari Nabi Sulaiman. Falam yamna'hu ghinahu min ibadati, maka tidak menghalang-halangi akan Sulaiman oleh kekayaan Sulaiman daripada beribadah kepadaku. Wa yahtaju 'alal 'abidi bi Yusuf alaihi salatu wassalam, berhujjah oleh Allah atas hamba-hamba, yakni karyawan-karyawan, dengan Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Fayaqulul abdu, maka berkata oleh hamba, oleh budak, kuntu abdan, adalah aku dulu di dunia yaitu budak. Warriqu mana'ani min ibadatika, adapun perbudakan yaitu menghalangi oleh perbudakan akan daku dari beribadah kepadamu. Fayaqulu lahu, maka berkata oleh Allah bagi si budak, inna Yusuf alaihi salam lam yamna'hu riquhu min ibadati, sesungguhnya Nabi Yusuf alaihi salam yaitu tidak menghalangi akan Nabi Yusuf oleh perbudakannya dari beribadah kepadaku. Wa 'alal fuqara bi Isa alaihi salatu wassalam, dan atas orang-orang fakir membantah Allah dengan Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Fayaqulul faqiru, maka berkata oleh orang fakir, inna hajati mana'atni an ibadatik, sesungguhnya kebutuhanku
yaitu menghalangi oleh hajat itu akan daku dari ibadah kepadamu. Fayaqulu, maka berkata oleh Allah, anta kunta ahwaja aw Isa, apakah adapun engkau itu adalah engkau lebih butuh ataukah Nabi Isa yang lebih butuh? Wa Isa lam yamna'hu faqruhu an ibadati, adapun Nabi Isa yaitu tidak menghalangi akan Nabi Isa oleh kefakirannya an ibadati, dari beribadah kepadaku. Wa 'alal marda bi Ayyub alaihi salatu wassalam, dan atas orang-orang sakit membantah oleh Allah dengan Nabi Ayyub alaihi salatu wassalam. Fayaqulul maridu, maka berkata oleh orang yang sakit, mana'anil maradu an ibadatika, menghalang-halangi akan daku oleh sakit dari beribadah kepadamu. Fayaqulu, maka berkata oleh Allah, maraduka kana asyadda am maradu Ayyub alaihi salam, adapun sakitmu, apakah adapun sakitmu yaitu ada oleh sakit itu lebih berat, am maradu Ayyub alaihi salam, ataukah sakitnya Nabi Ayyub alaihi salam? Falam yamna'hu maraduhu an ibadati, maka tidak menghalang-halangi akan Ayyub oleh sakitnya dari beribadah kepadaku. Fala yakunu li ahadin indallahi udrun yaumal qiyamah, maka tidak ada bagi seorang pun di sisi Allah alasan, uzur tu alasan, yaumal qiyamati, pada hari kiamat. Wallahu a'lam bishawab. Kita bedah. Saudara-saudara sekalian yang mulia, kajian kita masih judul babnya pentingnya sabar menghadapi cobaan dan derita. Belum habis, masih ya, mudah-mudahan nggak nyampe Ramadan ini, masih panjang habisnya. Kajian kita, betapa kita ada di dunia ini, saudara. Untuk apa kita ada di dunia ini? Dan dimaklumi, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun, tidaklah kita dicipta ini oleh Allah sebagai manusia, ada yang sebagai jin, diberikan akal oleh Allah, melainkan hikmah kehadiran kita di jagat raya untuk kita mengabdi kepada Allah. Kita harus yakini bahwa dunia ini sifatnya sementara. Nanti ada namanya alam akhirat, berangkat dari kebangkitan dari kubur. Setelah kita nanti bangkit dari kubur, dihidupkan kembali oleh Allah, sesudah kita dimatikan oleh Allah, kiamat datang. 40 tahun berikutnya tidak ada kehidupan selama itu. 40 tahun berikutnya Allah hujankan air sperma, sehingga semua kita akan hidup kembali dari tulang ekor kita. Tulang ekor itu soft copy, muka si fulan kayak begini, si fulan kayak begini, ndak keliru kita. Dan itu enggak rumit bagi Allah. Waktu nyiptain kita belum ada modelnya, bisa. Apatah lagi sudah ada model-modelnya, lebih gampang lagi. Kalau udah ada masternya, udah gampang. Begitu. Bangkitlah kita dari kubur, dibawa menuju padang mahsyar. Apa itu padang mahsyar? Tempat yang rata, enggak tinggi, enggak rendah, rata. Tempat kumpul di situ. Padang mahsyar tuh ama alam mauqif sama-sama dia juga.
Cuman kenapa dibedakan? Karena prosesnya dari padang mahsyar. Tempat berkumpul di situ, enggak kumpul doang, maka disebut alam mauqif. Apa mauqif? Tempat berdiri. Jadi nanti kita orang nih pada di akhirat bakal didiriin nama Allah, berdiri. Kenapa berdiri? Mau duduk kayak begini nih kagak bisa. Pengen duduk. Sebab kalau pengen muat banyak antara duduk sama diri, kalau pengen banyak berdiri. Kalau diri enggak makan tempat. Kan dua kaki doang. Kalau duduk kan paha segala macam, pantat. Diri. Dan itu manusia, kita orang bakal diri berapa tahun? Kata Nabi 3000 tahun. Dan ini bakal kita alami 3000 tahun kita diri itu. Mau duduk aja susah, nggak bisa untuk duduk, nggak ada tempat. Itu ngapain 3000 tahun? Dicuekin sama Allah. Dicuekin tuh diadilin tidak, diputus bebas tidak, digantung masalahnya sama Allah, digantung. Sesudah itu kalut tuh orang. Jangankan yang disebut tukang ibadah, yang enggak ibadah, semuanya pada stres di alam mauqif tuh, pada stres. Nggak ada yang enggak stres. Dicuekin tuh sama Allah, diadili tidak, diputus bebas tidak, dihukum tidak, digantung. Begitu sama Allah. Enggak ada yang berani itu untuk bilangin ini bagaimana. Jadi ampe yang tukang maksiat saja kala itu, yang kafir pada gusar. Tuhan, kalau neraka dah, enggak apa-apa. Yang penting jangan didiemin kayak begini. Itu semua tukang ibadah, enggak ada yang enggak stres. Yang rajin ke masjid stres. Sampai kelasnya Nabi itu stres kala itu Nabi. Maka kita sering dengar tuh ada namanya syafaatul uzma. Kita sering dengar tuh penceramah tuh suka bilang orang, oh iya ada Nabi Adam, dia kan nenek moyang kita, datang sama Nabi Adam. Ampun Nabi Adam. Begitu, saya singkat aja. Ampun, ndak bisa saya. Ngeri sama Allah. Saya dulu pernah makan buah yang dilarang. Ini bebas apa kagak saya kagak ngerti. Angkat tangan. Jangan, saya nggak bisa, nggak berani. Terus semua nabi dari 124.000 orang nabi, nggak ada yang sanggup. Sampai mentok tuh di Nabi Isa itu. Nabi Isa angkat tangan, kata Nabi Isa, aduh di dunia saya pernah disembah orang, saya bakal ditanya disuruh saya apa kagak, ini ngeri sama Allah. Maka Nabi Isa ada yang bisa meredam murka Allah ini. Dia yang bergelar Habibullah, kekasih Allah, Nabi Muhammad gitu. Maka stresnya itu diterangkan oleh Imam Busiri dalam Burdah, huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulin minal ahwali muqtahim. Haul itu stres. Dialah Habibullah yang diharapkan pertolongannya dalam menghadapi kesetresan yang menerjang dari berbagai stres hari kiamat. Itulah Nabi. Maka pada datang itu manusia kepada Nabi tanpa terkecuali. Apa jawab Nabi?
dalam hadis Tirmidzi itu analah. Yo, saya yang bisa ngeredam Allah, ngeredam murka Allah saya. Maka Nabi sujud. Kata Allah, ya Muhammad irfa' ra'sak sal tu'ta. Wahai Nabi Muhammad, angkat palamu, tidak perlu sujud, ini akhirat. Apa yang kau minta, ku beri. Nabi Muhammad tuh minta, ya Rabb, ini jangan dicuekin orang-orang nih. Kalau diputusin salah-salah, neraka-neraka, kalau surga-surga, tegakkan pengadilan seadil-adilnya ya Rabb. Tuh ngomong begitu tuh disebut syafa'atul uzma namanya syafa'atul uzma. Apa itu syafa'atul uzma? Syafaat buat nolongin orang kafir sama binatang dapat, enggak diminta dikasih. Kita enggak minta syafa'atul uzma dikasih, orang kafir aja enggak minta dikasih. Syafa'atul uzma. Faedahnya apa syafa'atul uzma? Untuk meredam murka Tuhan atas berbagai kebaikan Tuhan yang diberikan kepada manusia. Begitu. Habis itu tuh, habis syafa'atul uzma tuh, Nabi minta ditegakkan peradilan, turun buku catatan amal dengan 3 model. Ada yang bisa pegang tangan kanan, ada yang bisa pegang tangan kiri, ada yang lewat belakang. Begini ngambil belakang, punggung. Kalaulah orang itu megang tangan kanan, ini maknanya surga. Kalau tangan kanan, orang itu masuk surga tanpa mampir ke neraka. Allahumma jalna minhum. Ada juga yang pegangnya tangan kiri, itu maknanya surga, tapi mampir dulu ke neraka sesuai kesalahan dia yang dilakukan di dunia. Kalaulah lewat belakang, maknanya neraka, tidak dapat surga selama-lamanya. Kita yang mana? Wallahu alam, tergantung kita. Bagaimana nanti kita mati, kondisi kita. Itu yang terjadi. Habis inilah kemudian diadakan hisab. Habis buku catatan amal, diperiksa. Di sini nih bakal ditanya ya Allah. Kajian kita malam hari ini berbicara, siapkan dari sekarang jawaban ketika Allah bakal bantah kita, mumpung masih hidup. Ini materi kita. Siapin jawabannya ketika Allah bakal tanya dan Allah bakal balik gugat kita, dan siapkan jawabannya. Sebab wa yuqalu innallaha ta'ala yahtaju bi arba'ati anbiya ala arba'ati ajnas. Kata yai kita, yaumal qiyamah, Allah nanti bakal bantah 4 orang golongan, 4 manusia dibantah dengan 4 manusia dari para nabi. Jadi kita ketika bantah sama Allah bakal dibalikin lagi bantahan sama Allah. Makanya siapkan jawabannya mulai malam hari ini. Kita mulai malam hari ini menyiapkan jawaban apa yang harus kita lontarkan sama Allah supaya kita lolos. Sebab manusia itu ada yang kaya, ini kita yang hadir, ada yang kaya, ada juga yang miskin,
Ada yang kelasnya karyawan, pekerja, apa swasta, apa negeri, ASN, apa swasta, pekerja. Ada juga yang sakit. Ini empat model nih. Di mana kita sekarang ini berada? Orang kayakah kita? Atau orang miskinkah kita? Pekerjakah kita? Orang yang sakitkah kita? Stroke, kelenjar getah bening, ginjal, kanker, gula, apa? Ini siapkan semuanya jawaban dari malam hari ini. Begitu. Nanti di akhirat, pertama orang kaya. Andai kita kaya nih di dunia, moga semuanya pada kaya. Kaya zahir, kaya batin. Kita kaya nih, ditanya sama Allah, abdi, kata Allah nih bakal nanya sama kita, abdi, lima lam tuti'ni, hambaku, kenapa kau kagak ibadah? Ditanya. Kita bakal ditanya sama Allah, ngapa kau enggak tahajud, enggak ibadah? Ngapain aja lu di dunia enggak ibadah? Allah bakal nanya begitu sama mereka yang di dunia kaya-kaya. Ini si kaya bakal jawab, ya Rabb, al-ghina syaghalani an ibadatik. Ya Rabb, engkau kan yang ngasih kaya, saya ini engkau. Bisnis apa aja meleduk kayak kompor, meningkat, mobil punya, rumah banyak, tanah banyak, dagangan saya banyak tokonya. Jadi saya kagak keburu nih ibadah, sholat, tahajud. Ya saya ngurusin harta ya Rob. Kan harta saya banyak. Kau juga yang kasih. Kalau kau kagak kasih, ya kan kagak. Ini kan engkau yang ngasih, saya kaya. Duit saya banyak, tanah saya banyak, rumah saya banyak. Ya saya harus mengurusi perusahaan-perusahaan harta benda saya. Jadi ya enggak keburu malam tahajud ya Rob. Ya karena engkau juga ngasih kaya sama saya. Begitu kata si kaya, bantah Allah di akhirat. Yang dulu di dunia kaya-kaya. Lalu Allah bakal jawab, yahtaju alaihi Sulaiman wa yaqulu lahu lam takun aghna min Sulaiman. Yang enak bi Sulaiman, ada baknya itu. Kata Allah, oh jadi kamu di dunia enggak sholat karena kamu kaya, begitu. Oh kamu di dunia enggak tahajud karena kamu bilang duitmu banyak, tanahmu lebar, begitu. Allah bakal bilang, tahu enggak Sulaiman bin Daud? Itu orang bakal ditanya sama Allah. Dan bakal dijawab oleh si kaya, yo saya tahu Sulaiman bin Daud adalah manusia, hambamu, nabi dan rasulmu. Saya tahu itu Sulaiman. Begitu, bukan Sulaiman ini, Sulaiman bin Daud. Allah bilang, hal arafta Sulaiman bin Daud? Tahukah anda Sulaiman bin Daud? Tahu, hambamu, manusia juga. Kalau enggak makan lapar, enggak minum haus, manusia. Kata Allah, saya mau dongengin kekayaan Sulaiman. Kunci lemari
yang lemari isinya duit semua, kuncinya doang diangkut oleh 100 kontainer kagak kangkut. Kunci lemari yang seluruh isi lemarinya duit diangkut 100 kontainer, enggak keangkut. Nih yang hadir kaya pakai kelingking nih ngangkat kuncinya, bisa nggak? Ya kecil banget. Itu kartu ATM-nya, itu 100 kontainer nggak keangkut. Saking apanya? Kaya banget. Nggak ada manusia sekaya di jagat raya seperti kayanya Nabi Sulaiman. Nggak ada. Kata Allah, no Sulaiman duitnya banyak. Tahajud, lu timbang punya mobil atu doang, itu juga kredit, kagak tahajud. Mau jawab apa kita? Siapin jawabannya dari sekarang. Kalau nggak ibadah mau ngapain? Begitu. Nabi Sulaiman kaya raya. Tidak ada kerajaan sehebat kerajaan Nabi Sulaiman. Jin di bawah kekuasaan dia. Tapi Nabi Sulaiman sholat, kayanya minta ampun. Kita yang ngaku kaya bakal diem di akhirat dengan dia malamnya ngorok terus. Begitu. Rugi kita. Siapin tuh jawaban. Mau pakai jawab apa lagi? Bakal Allah tanya. Lam takun aghna min Sulaiman. Saya tahu kau kayanya tidak sekaya Nabi Sulaiman. Tapi perlu kau tahu, biar Sulaiman kaya raya, kekayaannya tidak menghalangi dia untuk ibadah kepadaku. Tahajud kalau malam, sholat dia kaya. Ente punya apa? Coba hitung. Begitu. Maka si kaya silahkan cari jawaban lain. Tidak ada orang sekaya Nabi Sulaiman. Maka yang kaya yang gak ibadah diam, tidak bisa jawab di hadapan ahkamul hakimin. Alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Tidak bisa. Si kaya yang malamnya ngorok terus, dikasih nikmat banyak, bukannya kekayaan menambah dia dekat sama Allah, malah dia jauh dengan Allah. Begitu, jauh dengan Allah. Itu dia bakal merugi dia kelak di akhirat nanti. Inilah Allah bakal jawab 4 golongan orang dengan 4 orang. Golongan kaya Allah bakal bantah dengan Sulaiman bin Dawud alaihi wassalam, dengan Nabi Sulaiman. Tidak ada orang sekaya Nabi Sulaiman. Tidak ada. Nabi Sulaiman kaya, kayanya Masya Allah. Tuh Nabi Sulaiman. Biar kata kaya ibadah. Lah kita kaya kagak. Begitu kebon gak punya, ada sih kebon nanas. Begitu. Begitu. Mobil gak punya, motor juga gak punya, tinggal di kontrakan kecil, gak ibadah. Yang kaya aja ibadah. Apa yang mau dibanggain sama kita? Ini yang kaya diomelin sama Allah di akhirat kalau gak ibadah. Bila diantara kita yang hadir, saudara sekalian yang mulia, kaya, siapkan jawaban itu, karena ini bakal dibantah sama Allah. Maka ndak bisa berbuat apa-apa, nggak bisa. Lalu datang lagi rombongan karyawan. Dia karyawan di dunia kerja, begitu macam-macam.
ada macam-macam perusahaan, kerja di perkantoran, ditanya sama Allah, lima la tuti'ni fid dunya, kenapa anda enggak ibadah? Dia bilang, ya Rabb, saya ini kan kuli. Maklum kuli karyawan, ya banyak kerjaan yang disuruh sama bos. Jadi saya ibadah nggak keburu, mau ibadah suruh nganter barang, suruh begini, suruh begitu, ya ibadah morat marit. Maklum karyawan, engkau juga yang membuat saya susah, jadi saya jadi kerja begitu, jadi karyawan. Maka kemudian itu Allah jawab, oh kamu enggak ibadah karena kamu gojek, karena kamu kerja di toko, karena kamu kerja. Iya ya Rabb. Maka kemudian itu Allah bilang, tahu enggak kamu namanya Yusuf bin Yaqub alaihi wassalam? Dia bilang, yo na'am ya Rabb, ana araftu. Ya Allah, kami tahu Nabi Yusuf, dia hambamu, dia nabi dan rasulmu. Maka kemudian Allah jelasin, ono Yusuf karyawan di Mesir, waktu dia dibuang oleh saudaranya, dikeluarkan dari sumur, dijadikan karyawan budak dia, yang kalau dia nggak nurut pancung, kalau nggak nurut pecat. Tapi dia biar kata karyawan yang berat, kerja hampir 24 jam, tapi tetap dia ibadah kepada engkau. Kan karyawan ringan, begitu ringan, kerja daring dari rumah doang jadi, begitu nyantai, enggak ibadah. Mau ngapain? Yusuf enggak ibadah, pancung, budak dia. Dulu pernah dibudakin sebelum diangkat menjadi anak angkat raja di Mesir. Itu Yusuf karyawan paling berat kerjaannya, pekerja buruh kasar dia, tapi nggak pernah tinggalin ibadah. Malam tahajud lah, kamu jam 4 aja udah pulang, jam 5 begitu, kerja nggak 24 jam. Maka orang yang dulu di dunia karyawan, bungkam 1000 bahasa, dibantah oleh Allah, alasan dia sebagai karyawan, Allah setor lagi hambanya namanya Yusuf bin Yaqub. Di sini dijelaskan, wa yahtaju 'alal 'abidi bi Yusuf alaihi salatu wassalam, fayaqulul 'abdu kuntu 'abdan warriqu man'ani min ibadatik, fayaqulu lahu inna Yusuf alaihi salam lam yamna'hu riqquhu min ibadati. Yang dulu di dunia jadi karyawan, seumur-umur karyawan mulu, enggak ibadah, siapkan jawabannya, sebab Allah bakal bantah. Ada karyawan hampir 24 jam kerjanya, begitu, apa aja kudu dikerjakan. Itulah Nabi Yusuf. Kalau sampai kita enggak ibadah, alasan capek, berangkat pagi, pulang malam, enggak ibadah, maka bakal dibantah oleh Allah dengan manusia juga yang kerjaannya lebih berat, yang kalau salah enggak ada SP12 main pecat, bukan pecat pancung, tapi enggak pernah tinggal ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nggak bisa jawab tuh si karyawan, si kaya tumbang di akhirat.
Si karyawan tumbang juga di akhirat. Maju lagi ngadep Allah di akhirat. Yang datang adalah dulu orang miskin papa. Ditanya sama Allah, lima tarakta ibadati, ngapa ente kagak ibadah di dunia? Kenapa? Dia jawab, ana faqir ya Rabb, saya miskin. Begitu. Saya tinggal di kontrakan, rumah masuk ganggang, miskin, anak banyak, kayak biji tasbih 33, banyak anak. Jadi saya kesana kemari nyari duit, pala jadi kaki, kaki jadi pala ya Rabb, demi duit ya Rabb. Sebab saya punya anak bini, kau juga yang kasih. Cobalah kalau kau kasih kaya. Jadi penyebab saya enggak ibadah ini ya Rabb, saya miskin, enggak keburu untuk ibadah. Bagi saya yang penting adalah perut makan, ibadah enggak, miskin. Dia berkata sama Allah, inna hajati mana'atni an ibadatik. Kemiskinanku ya Rabb yang membuat saya enggak keburu ibadah, ngurus anak, ngurus bini. Allah jawab, saudara, oh ente enggak ibadah karena ente miskin? Iya ya Rabb, saya miskin. Allah bilang, hal arafta Isa bin Maryam, ente pernah dengar ada orang namanya Isa putra Maryam? Dijawab oleh si miskin, na'am araftuhu ya Rabb, huwa abduk wa nabiyyuk wa rasuluk. Ya Rabb, iya saya pernah tahu ada hambamu namanya Isa. Isa hambamu, nabi dan rasul. Kata Allah, Isa itu orang miskin di dunia, rumah enggak punya, maka gelarnya Al-Masih, yang ngumbara, mengembara. Begitu. Kenapa? Enggak punya rumah, baju punya atu di badan, bini enggak punya, anak apalagi. Tapi Isa biar miskin parah, dia enggak pernah tinggal ibadah sama saya. Kalau ente mah biar kata miskin, rumah punya walau ngontrak, motor punya walau kredit, punya dua. Begitu. Bini punya, anak punya. Isa enggak punya apa-apa. Rumah enggak punya, bini enggak punya, anak enggak punya. Biar lo kata miskin, lo punya bini, dua lagi bininya. Miskin. Nah Isa atu aja enggak punya, tapi dia enggak pernah tinggal tahajud, enggak pernah tinggal ibadah. Lo ngapa ngaku miskin, enggak ibadah? Maka diantara kita bila yang hadir ini ada yang miskin, siapkan jawaban. Kalau kita malam ngorok terus, siapkan jawaban, bakal dibantah oleh Allah. Sebab innallaha ta'ala yahtaju yaumal qiyamah bi arba'ati anbiya ala arba'ati ajnas. Begitu, bakal dibantah Allah. Dijawab, siapkan jawaban kita. Kalau ampe ni hari kita masih kurang mau ibadah juga. Kayakah kita? Allah bakal jawab. Miskinkah kita? Allah bakal jawab. Karyawankah kita? Allah bakal jawab. Maka si miskin akhirnya enggak bisa jawab apa-apa.
diam 1000 bahasa. Cemplungin nama Allah ke neraka gara-gara enggak ibadah. Begitu. Datang lagi rombongan nama Allah, ditanya, lima tarakta ibadati, kenapa anda tidak ibadah? Dia bilang, ya Rabb, saya sakit di dunia, gula ya Rabb, gula. Begitu. Gimana ya? Begitu. Kaki dengkul kotek-kotek, osteoporosis. Begitu. Nah gitu. Jantung aja saya kasih cincin ya Rabb, jantung. Kayak bukan tangan doang kasih cincin, jantung. Saya sakit ya Rabb, puyeng. Jadi saya nggak ibadah ini karena saya sakit, demam tinggi, hampir aja saya dituduh positif ya Rabb. Begitu, demam tinggi, sakit, nggak ibadah, gara-gara sakit. Dia bilang, kan yang membuat sakit engkau juga. Jadi saya nggak ibadah karena sakit. Allah jawab, hal arafta Ayyub, anda pernah dengar ada hambaku namanya Ayyub? Dia jawab, na'am araftuhu huwa nabi huwa abduh wa nabi wa abduk wa nabiyuk wa rasuluk. Ya, saya pernah tahu ada nabi namanya Ayyub. Dia hambamu, manusia juga. Dia nabi dan rasul. Kata Allah, Ayyub sakit parah, stroke luar biasa. Sakit parah, penyakit di mana-mana, puluhan tahun, lebih dari 30 tahun. Ayyub sakit, tapi Ayyub tidak pernah tinggal ibadah. Kamu kan sakit cuman puyeng doang pala, untuk ibadah aja puyeng, diajak mancing aja jalan. Begitu sama Allah. Mau jawab apa kita kalau kita sakit nggak ibadah? Mau ngapain? Kalaulah di antara kita ada yang sakit lalu nggak ibadah, siapkan jawabannya. Parahan kita kah? Parahan Ayyub kah? Begitu. Ndak ada orang yang sakit sejagat raya separah penyakitnya Nabi Ayyub. Ndak ada. Tapi biar kata parah kayak begitu, tapi sakitnya dijadikan media dekat dengan Allah untuk ibadah. Dia ibadah. Maka orang yang sakit dulu ngeluh di dunia, enggak ibadah, puyeng dikit enggak sholat, enggak bisa jawab di akhirat, enggak bisa. Maka mulai malam hari ini siapkan jawabannya. Sebab Allah bakal kata, maraduka kana asyadda ammaradu Ayyub. Sakitmu parahan mana dengan sakitnya Ayyub? Dia bakal jawab, Ayyub ya Rabb, ampe doa nangis-nangis, Rabbi inni massaniyad-dur wa anta arhamur rahimin. Tapi Ayyub parah begitu, falam yamna'hu maraduhu an ibadati. Ayyub biar kata parah sakitnya, dia ibadah. Maka si sakit yang dulu di dunia ngalamin cobaan sakit, enggak ibadah, maka dia akan diam 1000 bahasa, kalah jawaban dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka andai kita ngalamin sakit, yang sabar, tidak separah Nabi Ayyub. Jadikan sakit kita wasilah, torekat, media
untuk kita dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Andai kita kaya, jadikan kekayaan kita media penghantar untuk kita dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang kaya boleh dekat sama Allah. Andai kita karyawan, jadikan kesibukan kita menjadi jalan media untuk dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Andailah kita itu orang miskin, jadikan kemiskinan kita jalan yang mendekatkan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sabar adalah hal yang paling penting di dalam kita punya hidup. Maka dengan 4 ini tidak ada alasan bagi si kaya tidak ibadah. Tidak ada alasan si miskin dengan tidak ibadah. Tidak ada alasan si sakit tidak ibadah. Tidak ada alasan si karyawan tidak ibadah. Dia kudu ibadah. Siapkan jawaban kita mulai malam hari ini. Mau jawab mengaku status sosial apa kita? Orang berpenyakitankah? Nanti bakal Allah jawab. Kita kayakah? Nanti Allah bakal jawab. Atau kita miskinkah? Nanti Allah bakal jawab. Kita karyawankah? Nanti bakal Allah jawab. Semuanya bakal dibantah. Dibantah karena Allah di akhirat sudah tidak pakai Rahman, tapi Al-Muntaqim, yang membalas dendam sama mereka dikasih nikmat bukan untuk dekat, tapi malah makin jauh dengan Allah. Karena itu para sufi kalau udah malam nangis sama Allah seperti apa yang ditangisi oleh Imamul Busiri dalam burdahnya, ya akramal khalqi mali man aludu bihi siwaka inda hululil hadisil amimi walan yadhiqa rasulallahi jahukabi idal karimu tajalla bismi muntaqim. Mau kemana kita? Apa yang kita mau banggakan? Kita kaya tidak sekaya Nabi Sulaiman. Malu kita, yang lebih kaya aja ibadah. Mari, bila kita yang hadir ada yang kaya, jangan tinggalkan ibadah sama Allah. Jangan. Begitu kita, kalau kita yang hadir ada yang miskin, mari kita ibadah. Tidak ada yang paling parah miskinnya semiskin Nabi Isa. Nabi Isa itu begitu. Andai kita karyawan, tidak ada seberat tugas yang diemban oleh Nabi Yusuf sebagai karyawan. Kalaulah kita orang yang sakit, punya penyakit, tidak ada penyakit yang menimpa kita separah penyakit yang menimpa Nabi Ayub. Mari dengan umur yang tersisa kita manfaatkan di sisa-sisa umur kita ini. Kalau kita sakit, sabar, terus berikhtiar dan jangan tinggal ibadah. Dan inilah materi judul bab kita, pentingnya sabar dalam menghadapi cobaan, dalam menghadapi derita. Jangan sampai musibah yang menimpa kita malah mangkinan jauh dengan Allah. Jadikan itu pintu keintiman dengan Allah. Kata Ibnu Athaillah dalam hikamnya, mata auhashaka min khalqihi fa'lam annahu yuridu an yaftaha laka babal unsibi. Bila anda dibuat bingung, buat resah dengan makhluk Allah, apa harta, apa manusia, apa penyakit, atau apa saja, maka yakinilah Allah rindu pengen didekati kita agar lebih dekat lagi. Maka jadikan segala problem kita sebagai media penghantar kita untuk akrab, untuk dekat, untuk intim dan mesra dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin
ya rabbal alamin. Segini tuh bacaan kita tadi. Saya mau tutup saja. Ada yang ditanya dari materi ini atau di luarnya sebelum doa, dipersilahkan. Allah a'lam.